Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah ya kita diberi kesempatan karunia untuk bersama-sama kembali di ruang kesehatan Rasil untuk Islam yang satu. Sepenggal acara yang mudah-mudahan membuat kita semakin sadar bagaimana menjaga diri kita untuk dapat terus sehat walafiat, dapat menjalankan apapun yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Tentu tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita, dan bersama serta keluarga dan kerabatnya. Insya Allah jadi kerinduan kita bersama untuk nanti berkumpul di tempat yang sangat kita rindukan. Ikhwan akhwat, hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita begitu banyak masalah yang datang dan sulit sekali mencari jalan keluar karena yang ada di depan adalah jalan buntu. Belum lagi kalau misalnya bukan masalah tapi beneran jalan gitu. Kita belok kanan nggak taunya ketemunya jalan buntu. Mungkinkah hari ini kita bicara sesuatu terkait dengan yang buntu-buntu? Mari kita tanyakan karena akan hadir Dr. Soleh Assegaf yang sudah siap untuk mengisi tabung jiwa kita, memperkaya pemahaman kita terkait dengan yang buntu-buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah menyiapkan waktu dan juga apapun untuk pendengar Rasil yang menantikan kehadiran informasi terkait dengan kesehatan. Hari ini kalau seperti yang tadi Nuning bilang, ngobrolin yang buntu-buntu boleh? Iya. Jadi persisnya bicara soal usus buntu. Ya, ya. Subhanallah. Ya, jadi ikhwan akhwat, tentang usus buntu kita tahu enggak yang buntu sebelah mana, tapi dengan menyimak kebersamaan kita di ruang kesehatan kali ini, insya Allah kita menjadi jauh lebih paham terkait dengan usus buntu. Baik, silahkan, Dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya berterima kasih kepada TV Rasil, juga kepada pemirsa dan yang melihat acara ini. Artinya saya diberikan kehormatan sebagai dokter bedah umum untuk memberikan sedikit pemahaman tentang usus buntu. Nah, usus buntu ini sebetulnya itu bahasa awam. Jadi kalau kita dokter menyebutnya appendicitis, sesuai dengan nama organnya yang appendix namanya, appendix vermiformis. Jadi kalau itis itu peradangan. Nah, jadi orang awam tahunya usus buntu, dan kasus ini untuk kasus bedah, terutama bedah umum, sangat banyak. Hampir setiap hari kita temukan kasus usus buntu ini gitu. Nah, jadi yang disebut usus buntu ini sebetulnya lokasinya di antara usus halus dan usus besar. Jadi persimpangan usus halus dan usus besar. Jadi dia letaknya tidak di jalan utama dari usus, tapi agak menyamping. Jadi posisinya, bahasa awamnya kadang-kadang disebut dengan umbai cacing. Karena bentuknya persis seperti cacing yang kurang lebih 6-8 cm gitu. Nah, dia ini mobile, dalam arti dia bisa berposisi ke atas, ke bawah, ke samping, dan itu membedakan nanti gejala-gejala yang didapat oleh pasien. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu usus buntu ini ada dua. Ada yang kondisinya akut. Yang disebut akut itu kejadiannya dari di bawah 24 sampai 36 jam. Jadi 2-3 hari itu yang dirasakan keluhannya. Sedangkan yang satu lagi usus buntu menahun. Itu pasiennya nggak tentu. Yang jelas ada gejala seperti usus buntu yang berulang. Nah, itu yang dipegang oleh dokter, gejala usus buntu yang berulang, yang menjengkelkan buat pasien, jadi tidak nyaman, tapi gejalanya tidak separah yang usus buntu yang akut. Kalau yang akut itu, yang parah itu, yang pasiennya dari jalannya saja kita udah tahu ini tampilan-tampilan orang usus buntu, dia agak sedikit menunduk. Menunduk itu maksudnya untuk membuat keluhan dia menjadi lebih kurang, lebih nyaman dia.
Walaupun ada juga yang usus buntu itu datangnya awal, dia tidak menyangka, dia hanya menyangka sakit perut saja, tapi sudah menyebabkan tidak nafsu makan. Nah, Anda bayangkan kalau tidak nafsu makan pada bayi, anak-anak, itu ibu-ibu sudah khawatir. Kalau orang dewasa mungkin belum khawatir, tapi pada dewasa biasanya sudah lanjut, sudah demam, jalannya sudah tidak seperti biasa lagi, jadi agak menunduk di sebelah kanan bawah. Jadi lokasi usus buntu itu ada di sebelah kanan bawah. Jadi perut kita itu dibagi bagian atas, di atas pusar dan di bawah pusar. Lalu dibagi bagian tengah, bagian kanan dan bagian kiri gitu. Jadi keluhan lokasi organnya adalah sebelah kanan bawah. Nah, walaupun di kanan bawah, belum tentu gejalanya langsung ke kanan bawah. Apalagi anak-anak, kalau dia gejala-gejala awal itu kadang-kadang dirasakan di sekitar pusar. Atau pada awal-awalnya dia datang ke dokter anak atau dokter penyakit dalam, kalau pasien dewasa, itu keluhannya keluhan seperti sakit lambung, sakit mah. Jadi keluhan lambung, bahkan ada pasien-pasien yang dirawat oleh dokter sejawat kita, dokter anak penyakit dalam. Nah, belakangan gejalanya baru manifest ke kanan bawah. Nah, dikonsulkan ke dokter bedah, ternyata itu adalah usus buntu gitu. Jadi usus kita itu memang secara umum kadang-kadang memberikan gejala di epigastrium. Epigastrium itu lambung. Lambung itu agak di atas, di daerah pertengahan. Jadi tidak heran kita ada pasien yang dirawat nanti konsulkan bedah ternyata usus buntu itu. Tapi buat seorang dokter bedah, kalau usus buntu, dia sudah sangat aware gitu. Jadi keluhan di kanan bawah itu sebagian besar memang usus buntu, walaupun ada organ-organ lain gitu. Nah, kalau gejalanya agak ke tengah, ke bagian perut bawah, apalagi pasiennya perempuan, kita mesti berhati-hati karena itu ada organ kandungan. Jadi gejalanya juga ada yang mirip-mirip kelainan-kelainan di kandungan. Jadi dalam dunia kedokteran kalau kita masih melihat ada peluang penyakit lain, kita konsulkan dulu supaya pasien itu betul-betul pasti sakit usus buntu gitu. Nah, usus buntu ini sebetulnya tidak butuh peralatan yang canggih-canggih untuk mendiagnosanya. Cukup dengan menggunakan pemeriksaan fisik dan memberikan pertanyaan atau anamnesis pada pasien. Kita sudah bisa mengarahkan ini usus buntu ini. Nah, untuk pemastiannya kadang-kadang memang pada anak-anak kita agak kesulitan. Anak-anak kan tidak bisa ditanya kalau lagi sakit. Ibunya pun sukar melokalisir sakitnya. Hanya dia mengatakan tidak nyaman. Nah, ini biasanya kita lakukan pemeriksaan selain fisik itu pemeriksaan laboratorium dan kadang-kadang USG. Pada dewasa sih biasanya nggak jelas gitu, tapi di rumah sakit yang fasilitasnya lengkap itu bisa dilakukan sampai CT scan. Itu betul-betul kita sudah mengarah ke kelainan tersebut gitu. Jadi tadi usus buntu itu ada yang akut dan kronis gitu. Nah, kronis itu sebetulnya dia mengalami fase akut, tapi daya tahan tubuhnya kuat sehingga dia tidak jatuh dalam komplikasi atau penyulit. Penyulit usus buntu ini bisa dia berjalan lagi prosesnya sampai terjadi suatu peradangan yang sampai bernanah. Kita sebut proses abses di usus buntu itu, abses apendik gitu. Jadi kalau sudah ada nanah, itu bisa kita lihat dari nanti pemeriksaan laboratorium, dokter bedah itu sudah, wah ini sudah mengarah ke sana nih. Biasanya demamnya agak tinggi. Tapi kalau usus buntu yang awal justru demamnya biasa-biasa aja. Yang menonjol tuh tidak nafsu makan dan nyeri perut di daerah kanan bawah. Mungkin itu penjelasan awalnya gitu ya. Iya, jadi itu biasanya lebih banyak menyerang usia berapa, Dok? Kalau anak-anak tuh usia berapa sampai dewasa usia berapa? Sebetulnya kalau kita lihat dari proses kejadian penyakitnya, itu semua umur bisa terjadi gitu. Nanti kita akan bicara penyebab usus buntu itu. Jadi usus buntu itu penyebabnya itu bisa proses dari dalam, internal atau dari luar. Jadi tadi kalau Anda bayangkan umbai cacing, kalau ada proses dari dalam, misalnya nih pasien ini saluran cernanya tidak lancar. Karena dia kalau orang dewasa mungkin kurang makan serat.
Jadi prosesnya tidak lancar, jadi terjadi pengerasan terhadap kotoran, ya namanya fekalit. Nah itu yang paling sering menyumbat muara tempat yang umbai cacing tadi ada. Apa akibatnya sumbatan? Nah sumbatan itu akan menyebabkan dia ada produk yang harus dia keluarkan, tersumbat, dia akan membengkak. Nah membengkak itu akan menyebabkan pembuluh darah yang ada di sana tertekan, mulai dari pembuluh darah balik, lalu terakhir nanti pembuluh darah yang dari jantung. Nah kalau yang dari darah dari jantung pun karena pembengkakan dari usus buntu ini, dia bisa sampai menghitam. Jadi saya pernah dapat usus buntu itu yang sudah kita buka operasi itu bau, isi perutnya itu bau seperti bau got. Masya Allah. Bau sekali itu. Itu karena pembuluh darah yang dari jantung itu udah kesumbat gitu. Tapi kalau pembuluh darah baliknya, dia bisa mengalami namanya iskemi, jadi aliran darah sana berkurang. Nah itu dia nanti bisa perforasi. Perforasi itu ada robekan, dan robekan itu bisa isinya jadi keluar. Nah itu pasiennya biasanya akan jadi demam. Walaupun sebetulnya subhanallah Allah menyediakan yang namanya selimut usus. Jadi kalau ada material yang infeksius tadi keluar, itu langsung dibungkus sama apa? Omentum. Omentum itu selimut usus. Selimut usus itu dia memblokir dari apa? Material yang infeksius tadi gitu. Nah, gejalanya akan mereda, tetapi nanti proses pemblokiran itu akan menimbulkan jadi ada benjolan. Dokter akan meraba ada benjolan di dalam tuh ya. Nah, pasiennya jadi keluhannya tidak seperti yang akut tadi, tapi dia masih tetap tidak nyaman. Nah, begitu kita periksa, kita sudah menyebutnya ini sudah tingkat yang lebih lanjut karena material itu sesuatu yang harus dibuang. Ya. Walaupun pernah juga saya dapatkan proses yang namanya infiltrat ini, dia sedemikian kuat, tidak menimbulkan keluhan, jadi hanya berupa benjolan. Ya, selama tidak dikeluhkan pasien, ya tidak dilakukan apa-apa gitu. Ya, tapi kalau seandainya nggak dibuang, Dok, padahal tadi dokter bilang sudah menghitam atau membusuk. Oh, kalau yang menghitam ya? itu tidak. Itu kalau ya? menghitam itu akan memberikan gejala. Tapi yang maksud saya yang baru tingkat peradangan, tubuh melingkupinya. Nah, jadi artinya dia tidak akan menyebar. Karena kalau misalnya dia katakanlah infeksi tadi keluar, menyebar ke tempat lain, dia menimbulkan gejala yang namanya peritonitis. Jadi radang selaput perut. Nah itu membedakan nanti operasinya. Kalau operasinya tadi kita buka hanya di bagian kanan saja, ini kalau mungkin kita akan buka di bagian tengah. Karena kita harus membersihkan material yang di sekitar itu yang terkena kontaminasi. Nah itu kan jadi operasinya jadi lebih luas. Jadi artinya menunda-nunda itu nggak bagus. Jadi kalau ada keluhan cepat kita temukan ahlinya, ditangani itu akan selesai. Apalagi dengan kemajuan zaman sekarang, operasi-operasi itu kalau yang khawatir dengan sayatan yang luas, itu ada yang namanya laparoskopi. Jadi dibuka di bawah pusat 1 cm, lalu di sini untuk memasukkan alat dengan lampu-lampunya, pasiennya diberikan gas dulu sehingga dokternya mudah bekerja. Itu sayatannya kecil gitu. Dan kelihatan di layar semuanya gitu ya? Iya, tapi dokternya kan lihat langsung. Tapi artinya dokternya bermain dari 3 lubang tadi. Kecil tadi. Dia bisa menyelesaikan, jadi secara kosmetik lebih bagus. Tapi tentu saja biayanya yang membengkak. Dengan potongan kecil-kecil tadi lainnya. Nah, kalau pasien yang biasa ya kita buka juga secukupnya. Kalau tidak ada perlengketan. Jadi kalau yang sudah ada material itu lengket segala macam itu membuat penyulit. Jadi artinya pekerjaan jadi lebih lama. Nah obat-obat yang kita kasih juga tidak mungkin seperti obat-obat yang usus buntu yang baru gitu. Nah, Dok tadi bilang ada yang lama tapi baru ketahuan kemudian, ada yang baru. Nah gejala selain nyeri mungkin bisa buat kita memprediksi jangan-jangan ini arahnya ke situ, ada lagi lainnya? Ya oke. Yang pertama yang prinsipnya usus buntu itu kan saluran pencernaan. Jadi dari mulai mulut sampai ke anus, usus halus, usus besar gitu. Nah, jadi pasti ada gejala saluran cerna. Gejala saluran cerna tadi yang saya sebutkan tadi biasanya tidak nafsu makan. Kalau dia sudah mulai meradang, area peradangan itu akan mengurangi aktivitasnya. Apa akibatnya?
pergerakan makanan dari arah mulut ke sana terhalang. Jadi pasien mual, muntah. Kenapa? Dia nggak mau daerah radang ini dilewati dengan seperti biasa. Nah, makanya kita harus operasi supaya daerah radang kita buang sehingga perjalanan makanan jadi bagus lagi gitu. Jadi gejala mual, muntah. Kadang-kadang ada gejala yang isi usus itu dikeluarkan cepat-cepat. Jadi pasiennya diare. Oh, diare merupakan bagian dari itu juga ya? Iya, gejala juga pada anak-anak biasanya. Ibunya cerita diare. Tapi yang dipegang oleh dokter pertama adalah dia ada nyeri perut. Nah, nyeri perut itu dari ibunya mungkin ditanya, ini anaknya mengeluh atau megang-megang perutnya. Nah, lalu kita sendiri nanti akan melakukan pemeriksaan. Nah, ini biasanya kalau anak-anak agak susah. Jadi kita ada strategi, jadi pemeriksaannya tidak langsung di tempat yang sakit. Jadi kita bikin dulu anaknya itu merasa nyaman. Coba kita pegang sini, sakit nggak? Nah, dia bilang, oh dokternya nggak langsung ke sini kan. Kita periksa dulu dari tempat yang lain supaya dia rileks gitu. Nah, nanti baru terakhir di sini. Kalau kita meriksa di sini ada tahanan, itu sudah pertanda. Jadi ada triknya deh ya? Ada trik. Kita kalau di sini dia nggak mau lagi nanti diperiksa tempat lain gitu. Kemarin dulu soalnya pernah ngobrol sama ada seorang teman yang bilang katanya, aku nggak sangka deh rupanya aku tuh dulu dokter bilang susah buang angin atau kentut itu ada gejala ke situ gitu. Setelah beberapa saat kemudian memang baru ketahuan bahwa appendixnya bermasalah. Tapi diawali dengan susah buang angin. Ya itu, jadi artinya tadi kan sesuai dengan yang saya bilang, artinya pergerakan usus itu menjadi melambat oleh karena ada proses radang. Radang ini yang menjadi. Jadi kalau kita analogikan misalnya ada di jalanan yang ada aksi demo, ya jalanan akan sedikit terhambat sama deh gitu. Jadi buang angin susah itu salah satu yang kita mesti curigai gitu. Jadi diare, buang angin, mual muntah sebelum rasa perih dan sakit tadi ya. Itu sudah didahului dengan yang semacam itu. Nah, rasa sakit itu sendiri pada awalnya tadi saya bilang gejala klasiknya dari usus buntu itu kadang-kadang nyeri di ulu hati, turun ke pusar, sekitar pusar, lalu ke sebelah kanan bawah. Nah, kenapa dia ke kanan bawah? Itu kalau dia sudah mengenai selaput dari, kita sebut dengan peritoneum, selaput perut. Nah, kalau sudah mengenai selaput perut yang bagian luar, itu gejalanya sudah ke kanan bawah. Tapi kalau baru proses dari dalam, dia masih rasanya tuh tumpul. Kalau ditanya pasien belum bisa nunjukkan di mana sakit. Persisnya di mana. Jadi pasien gitu biasanya pakai jarinya banyak-banyak sini. Biasanya saya bilang satu jari coba ditunjukkan. Dia belum bisa fokus gitu. Nah, itu kita mesti antisipasi, ini gejala awal. Nah, kalau menghadapi pasien begitu ya sebetulnya pasiennya kita rawat dulu. Kita rawat, kalau memang dia sudah ada tanda infeksi kita obatin sambil kita fokus di mana masalahnya. Kalau soal penyebab nih dok, kalau orang zaman dulu tuh bilang, kalau makan biji-bijian jangan ditelen, nanti masuk ke usus buntu. Korelasinya dengan apa yang sedang dokter ceritakan, makan biji-bijian seperti makan jambu, bijinya ditelen gitu, adakah? Ya, saya pernah menemukan usus buntu yang nyumbat itu biji rambutan. Anda bayangin biji rambutan gede besar, loh biji rambutan tuh. Nyumbat di sana. Nah, pada waktu saya sekolah, saya belum pernah dapat kasus waktu pelajaran itu, artinya mengoperasi usus buntu di mana ada biji rambutan yang nyumbat di sana. Karena tempat sumbatan itu kan kita mesti ikat. Tapi kita tahu ini bagian yang mesti dikorbankan. Jadi dari sana kita telusuri, kita kasih pelicin sehingga biji rambutnya bisa lolos. Enggak, kita keluarin. Kita keluarin sehingga bagian itu bisa kita jahit. Jadi memang kalau selama sekolah kan enggak semua diajarkan ini, hanya prinsipnya seperti itu gitu. Jadi artinya ada korelasi dengan makanan-makanan bijian. Tapi sebetulnya selama pasien itu makan makanan yang serat, nah itu pergerakan peristaltik dari usus itu, peristaltik itu gerakan yang ritmis dari usus yang mendorong makanan ke bagian anus gitu. Nah, selama dia makan makanan serat, angka usus buntu pada kelompok itu lebih kurang. Jadi ada korelasi kebiasaan makan serat dengan usus buntu. Tuh ya, jadi kita harus jaga makan, jangan yang enak-enak doang, sayur dimakan yang banyak, buah juga, terus
ya, yang pokoknya yang berserat-serat. Kalau Anda mau peristatiknya di usus Anda bergerak dengan oke. Sementara Dok, kalau soal penyebab selain tadi yang dokter sebutkan, yang mungkin kita yang awam ini nggak ngerti-ngerti banget, kok bisa sih usus yang cuman merupakan selambir 5 cm tadi menjadi terganggu, itu bisa digambarkan agar kami bisa lebih cerdas gitu. Mungkin Ibu lebih tegas mungkin mau tanya, ini sebetulnya Allah ciptakan usus buntu buat apa Buat gitu apa? ya. Iya. Jadi usus buntu itu bagian dari imunitas tubuh. Jadi satu organ yang berperan, kalau mungkin bahasa awalnya satpamnya badan. Jadi Allah berikan berlapis tuh. Dari yang namanya amandel, yang sering ada kasus amandel dibuang, itu sebetulnya alat pertahanan tubuh. Nah, tetapi pada usia-usia yang sudah dari anak ke dewasa itu, fungsi itu sudah diambil alih sama yang lain. Sehingga kalau dia menimbulkan gangguan yang usus buntu itu, memang mesti dibuang gitu. Jadi fungsinya sudah mulai kabur gitu. Mungkin kalau bahasa ininya dokter bedah belum tahu lagi sesudah usia segitu apa nih fungsinya. Kalau saya didesak pasien, saya tanya itu untuk rezeki dokter bedah gitu. Sebab itu sesuatu yang kalau tadi merupakan hadiah untuk membuat kita mengamankan sesuatu terus sudah dibuang, kan berarti memang ya sudah tidak ada lagi gitu ya. Tubuh itu berlapis. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir dengan dibuang usus buntu itu, Allah sudah siapkan yang lain. Sama kejadiannya seperti orang yang operasi kandung empedu. Kandung empedu itu sebetulnya empedunya dibentuk oleh liver. Tapi kandung empedu ini hanya mengumpulkan empedu tadi sampai menjadi kental. Nanti kalau kita makan makanan lemak, empedu yang dari kandung empedu keluar. Nah, kalau dia meradang, radang itu bisa menimbulkan batu itu juga menimbulkan radang kembali. Makanya dibuang sama dokter bedah. Karena kalau ada yang fanatik tidak mau dibuang pun bisa. Penyakit dalam bisa melakukan endoskopi, batunya diambil, tapi pengalamannya itu berulang lagi. Nah, dan mengambil itu pun biayanya sama dengan biaya bedah. Jadi kenapa nggak sekalian aja gitu ya? Kalau dia kelebihan uang boleh-boleh aja tuh, batunya diambil, nanti meradang ya baru dibedah gitu. Jadi untuk yang usus buntu ya kita yang usus buntu ini kalau dia menimbulkan mudarat ya diangkat. Nah, dan hampir semua pasien tuh kalau habis dioperasi, kalau saya tanya gimana sakitnya, masih dok sakit ya, karena habis operasi kan ada sakit bekasnya, tapi ya tidak sehebat yang kemarin. Nah, tapi kalau ada pasiennya yang tidak kooperatif, biasanya kok masih sakit. Jadi kalau saya bilang, ini habis operasi langsung sembuh total. Biasanya gitu. saya bilang, ya sudah saya masukkan kamar bedah lagi, baru dia nolak. Baru dia jujur bahwa sebetulnya sakitnya sudah jauh berkurang. Gitu. Jadi kita ajarin pasiennya untuk bersyukur juga, jangan masih sakit. Sebetulnya penyakit itu diberi Allah, pasti ada sesuatu manfaat. Nah, saya nggak tahu Anda percaya nggak itu, tapi saya percaya sekali. Pasien-pasien saya yang nanti di topik yang lain akan saya ceritakan bagaimana dengan penyakit itu dia zikirnya banyak. Gitu. Subhanallah. Jadi ada cara untuk kita mudah mengingat ya. Dan baik dok, kita nanti kembali lagi setelah jeda berikut. Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mewakili pertanyaan lain dari Anda yang sedang menyimak tentang appendix ini atau usus buntu karena nggak ada jalan kemana-mana. Kami kembali sesudah jeda berikut. Terima kasih masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu di Ruang Kesehatan yang hari ini bersama Dr. Soleh Assegaf kita bahas tentang appendix atau usus buntu. Mudah-mudahan dari paparan pertama tadi kita punya gambaran untuk bagaimana berhati-hati terhadap rasa yang muncul seperti yang tadi dokter sampaikan. Dan kita akan lanjut kembali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang ada di Sukabumi, yang ada di Pontianak, yang ada di Batam, Singapura, juga di Banyuwangi, serta di Semarang. Satu lagi yang terakhir,
radio yang ada di Palembang yang turut menyebarluaskan siaran-siaran dari Rasil untuk Islam yang satu ini. Kembali bersama Dr. Soleh Assegaf, tadi soal penyebab yang masih terputus, mungkin bisa lebih membuat kami yakin kalau sebabnya adalah ini apakah harus dihindari atau bagaimana? Ya, oke. Tadi saya baru menyebut usus buntu itu prosesnya bisa dari dalam, jadi gejalanya itu bisa dari ulu hati ke sekitar pusar ke kanan. Nah, tapi kalau penyebabnya itu dari sesuatu yang menyumbat dari luar, katakanlah ada tumor di daerah usus buntu di bagian pangkalnya, itu ada 1% kurang lebih itu. Nah, itu gejalanya langsung ke kanan. Jadi ada tumor yang menyebabkan hambatan aliran dari cairan di usus buntu tadi menimbulkan gejala usus buntu. Jadi saya pernah operasi pada waktu itu, kita menemukan ini ada benjolan. Nah, benjolan tuh di pangkal daripada usus buntu itu. Nah, itu jadi karena gejalanya usus buntu ya kita operasinya usus buntu, itu kita ambil sampelnya untuk biopsi. Biopsi itu untuk menentukan penyakit. Nah, itu ada ahlinya patologi, setelah dikirim ke sini ternyata betul dia tumor ganas. Nah, kalau tumor ganas pasien itu harus dilakukan operasi yang lebih luas. Jadi daerah sebelum usus buntu itu dipotong sampai usus besar yang ada yang ke arah atas, ke arah tengah. Nah, itu dipotong sini. Jadi ada prosedurnya. Jadi itu dipotong lalu disambung ususnya. Jadi artinya penyebab dari usus buntu ini tumor, bukan yang tadi apakah itu biji-bijian atau kotoran yang mengeras yang namanya fekalit. Nah, ini yang paling sering, jadi yang kita temukan. Jadi artinya tadi dengan kebiasaan makan serat itu harus kita lakukan terus biasakan, agar kotoran nggak mengeras tadi ya Dok ya. Jangan melihat sesuatu misalnya sayur, aduh pahit nih nggak enak, tapi di balik pahitnya itu ada sesuatu yang Allah kasih gitu. Saya belajar dari satu buku orang Jepang yang ahli bedah dan ahli endoskopi. Jadi dia meneropong juga. Dia sudah lihat usus seseorang, dia udah tahu nih ini pemakan serat atau tidak. Jadi serat itu dia mengatakan tidak ada enzim di dalam tubuh yang bisa menghancurkan sayuran. Jadi Anda makan sayuran utuh akan keluar lagi gitu. Jadi yang diambil tuh sari-sarinya aja, cairannya diambil. Nah, lalu apa fungsinya? Sayur itu akan bergerombol itu akan menyebabkan usus itu tegang. Dan kalau usus itu tegang, dia akan membalas karena dia ada beberapa otot di sana. Dia melakukan kontra peristaltik. Jadi kalau peristaltik tadi gerakan ritmis, nah dia melakukan kontranya itu. Jadi artinya seorang yang makan usus itu ususnya akan kalau bahasa saya ke pasien tuh joget-joget gitu. Jadi joget-joget dia akan mendorong sayuran tadi mendorong semua partikel yang sebetulnya sudah menjadi waste product. Waste product itu produk sisa. Nah, waste product inilah yang sebetulnya dikatakan bisa membuat di kemudian hari dia bisa mempengaruhi sel menjadi keganasan. Jadi sebetulnya sesuatu yang sisa itu harus dibuang. Nah, bagaimana cara membuangnya? Ya makanlah makanan yang serat. Nah, ada pasien saya misalnya dia cerita, "Dok, saya makan pepaya. Pepaya itu sebentar aja masuk lambung udah hancur." Walaupun pepaya mungkin merangsang juga pergerakan ini, tapi tidak sehebat sayuran. Jadi kalau saya akan anjurkan daun singkong gitu ya. Apa saja, karena ada orang yang kadang-kadang ini nggak suka, tapi yang penting sayuran dalam jumlah yang cukup. Jadi kalau dia bilang sudah makan serat, apa makannya? Wortel ini ya belum lah. Ya kalau saya sendiri pribadi saya makan sayuran itu yang piring kecil itu 2 piring saya makan, walaupun pahit, tapi saya tahu itu buat kita sehat kan. Jadi kita lakukan. Terbayang ya nggak sih Dok, kalau misalnya itu daun pepaya pahit semangkok, terus yang satunya lagi pare semangkok gitu. Ya kalau pare mungkin orang akan ini. Ntar dulu ya. Tapi kalau sayur sih mungkin ini dengan sambal-sambal yang sederhana, yang nggak terlalu ekstrim gitu, nggak ada masalah. Ya mudah-mudahan ini semua mempersuasi yang denger sayur, hello, sayur yang hijau, yang seret gitu, yang di. Terus di samping itu ada lagi kah penyebab yang membuat kita harus aware agar nggak kena usus
buntu gitu, Dok? Ya, jadi usus buntu itu kan sebagai organ dia punya aliran darah, ada ini kalau ada gangguan-gangguan aliran darah. Nah, usus buntu ini tadi saya sebut dia aliran darahnya N arteri. N arteri itu artinya yang dari jantung itu cuma satu saluran. Oke. Kalau jantung dia banyak cabang-cabang. Kalau ini satu, jadi kalau satu ini kesumbat, nah, jadi kata orang ada trombus pada usia-usia yang lanjut. Jadi ada endapan-endapan, dia terjebak di sana, usus buntu dia gejalanya muncul. Karena pembuluh darahnya dia nggak dapat makanan. Darah itu kan produk makanan kita kan lewat darah, oksigen lewat darah. Jadi kalau organnya nggak dapat ya dia mengalami yang namanya gangren. Pertama dia mengalami aliran darahnya kurang dulu, iskemi. Nanti ujung-ujungnya yang tadi yang saya ceritain sampai kehitaman. Iya. Jadi di samping tumor ya penyakit-penyakit yang menyebabkan aliran darahnya tersumbat. Nah itu bisa juga gitu. Kalau tadi karena keluhan usus buntu diketahui ada tumor, ya, ada nggak komplikasi yang lain yang muncul karena seseorang mengalami usus buntu? Ya, nah biasanya begini, setiap pembedahan yang mungkin istilahnya operasi yang open surgery itu dengan sayatan yang relatif lebih lebar. Tadi saya cerita ada sayatan 1 cm gitu ya. Yang laparoskopi Ya, tadi ya. tindakan yang sayatan lebar itu resikonya terlalu banyak manipulasi. Nah, manipulasi itu sebetulnya di dalam perut itu sudah ada sistem. Jadi saya pernah membaca dia ada muatan positif, muatan negatif. Nah, kalau kita untuk membersihkan daerah infeksi tadi manipulasinya terlalu banyak, resiko perlengketan di kemudian hari. Jadi saya sering menemukan, saya sering diajak operasi oleh dokter kandungan, organ kandungannya itu lengket kemana-mana, termasuk usus buntu ini juga sudah dalam posisi yang kalau menderita nanti operasinya jadi susah. Karena lengketnya tadi Ya, ya. jadi biasanya kita tawarkan kepada pasien di samping kita selesaikan perlengketan tadi, ini usus buntunya kita angkat juga. Karena kita membayangkan kalau dia nanti kena usus buntunya ini, aduh, bukan main repotnya operasinya, walaupun ya buat dokter bedah kondisi manapun masih tetap bisa gitu. Dan satu hal saya mungkin cerita ada pengalaman menarik waktu saya tugas di Lampung, saya tugas di daerah Liwa. Itu sebelum saya pindah, saya dapat satu pasien yang saya sudah siapkan tas-tas saya mau pindah tempat. Saya dapatkan pasien yang dia ada kotorannya keluar di daerah tempat usus buntu dari kulit. Nah itu istilah kami namanya fistula. Ya, nah ini pasien ini ternyata usus buntu, dia sakit, nggak punya dana, nggak ada yang bisa bantu dia sampai usus yang meradang itu nempel ke kulit, jadi kotorannya keluar lewat kulit tuh. Wah itu sebetulnya saya sangat tertarik sekali untuk melakukan operasi pada pasien itu. Cuman karena saya mau pindah dan yang kedua pasien ini gizinya tidak bagus. Jadi kalau kita mau operasi itu kita jangan hanya memikirkan dari sisi kita. Jadi kita mesti melakukan operasi yang terbaik buat pasien. Nah persyaratan itu sebagai dokter bedah kita belajar. Jadi kalau operasi ini untuk membereskan usus buntu yang sampai nempel keluar kulit, mengeluarkan kotoran ini kita bisa buang. Tapi soal gizinya gimana? Nah kalau ini di kota besar, yang ada fasilitas ICU segala macam, itu secara bersama-sama kita perbaiki sehingga hasil operasi jadi baik gitu. Di daerah pokoknya banyak pengalaman yang saya dapat. Ada orang yang sakit hernia, dia benjolan-benjolan, dia nggak ngerti nih kakek-kakek ini. Itu diamplas. Masya Allah. Diamplas dalam 2 bulan keluar kotoran. Begitu keluar kotoran dibawa ke tempat saya. Nah itu yang namanya fistulasi. Jadi dia tidak BAB dari tempat yang biasa lagi. Dari tempat hernia itu. Jadi ususnya dia keluar ke sana. Nah itu saya dapat di daerah itu. Sangat menarik itu. Kebayang ya bagaimana kalau kotoran tidak lewat jalan semestinya, aromanya kemana-mana dan keluarnya tidak dengan dorongan sebagaimana mestinya ya dok ya. Keluar spontan. Dok, kalau ada yang bertanya, makan mie itu kan jadi favoritnya anak-anak milenial ya. Apakah mungkin mie mengakibatkan usus buntu juga? Ya, oke. Sebetulnya begini, ini di negara kita ini kita sangat prihatin. Proses makanan, minuman, walaupun ada lembaganya segala macam, tetapi antara lembaga, petugasnya, dan yang mau dilindungin itu tidak seimbang.
Jadi makanan-makanan tuh terasa bebas keluar ya. Nah ini berbeda dengan negara-negara barat, di Eropa segala macam, pengawasan sangat ketat. Dan kalau ada terjadi sesuatu, itu perusahaan itu bisa dituntut, bisa bangkrut ya. Nah itu artinya negara lain kita lihat lebih bagus ya, karena mungkin mereka punya sistem, punya cara, yang diawasin juga tidak terlalu banyak gitu. Nah ini sangat memprihatinkan. Jadi kaitan dengan mie tadi, sebetulnya tergantung proses pada mie-nya. Kita sering menemukan mie dengan formalin. Formalin itu Anda tahu sendiri, pengawet mayat. Ya, sesuatu yang tidak bagus. Siapa yang menjamin itu ada gitu. Jadi kalau dikaitkan sama usus buntunya sendiri, sebetulnya prinsipnya kembali lagi seperti tadi, bahwa usus buntu itu salah satu penyebabnya itu gerakan makanan di usus yang kurang bagus. Nah itu mungkin dari situ dengan bahan-bahan yang ada di situ pergerakannya jadi nggak bagus. Jadi hubungan langsung saya nggak bisa jawab, belum ada penelitian. Tapi hubungan tidak langsung ada kaitan ke sana. Tapi kalau misalnya orang masalah yang makanan serat tadi udah sangat jelas bahwa di daerah yang kebiasaan makan serat itu angka usus buntu rendah. Nah jadi kita bagaimana bisa kita ambil satu kesimpulan gitu. Jadi tetap ya dok ya, makanan berserat sehat, bikin sehat apapun juga. Ada yang ingin tahu yang dokter ceritakan tadi terkait dengan kalau sudah bernanah, sudah pecah segala macam itu. Cara melakukannya. Tanda-tanda langkah pasien untuk mempermudah penanganannya kalau sudah terjadi, mungkin sebelum di dalam kesakitan yang sedemikian rupa, dokter bisa gambarkan? Ya, oke. Jadi dokter bedah itu memang sudah dipersiapkan untuk kondisi yang sederhana maupun yang dengan penyulit gitu. Tentunya juga saya sebagai dokter bedah umum juga punya konsultan dokter bedah yang mengkhususkan di bidang abdomen, dokter bedah digestif gitu. Walaupun untuk usus buntu ini sebetulnya bedah umum cukup banyak perannya, tetapi dalam hal-hal tertentu yang kita ada penyulit, kita mesti bekerja sama dengan ahli-ahli yang lain. Intinya adalah bagaimana pasien bisa tertangani dengan baik. Itu prinsip ya. Nah, kalau pasien-pasien dengan penyulit tadi seperti nanah. Nanah ini biasanya kalau dia ada di dalam rongga tubuh itu sering menimbulkan panas, walaupun panasnya itu tidak terus-terusan. Jadi kalau materialnya itu terinfeksi kemana-mana ya panasnya terus-terusan. Tapi kalau dia terkolek dalam satu seperti apa tadi saya bilang selimut usus, itu biasanya demamnya kadang-kadang ada episode dia menggigil, demam. Itu satu hal yang harus kita perhatikan bahwa ada sesuatu nih. Jadi kita mesti telusuri gitu. Itu satu ya. Nah, kalau dia misalnya sudah perforasi, kalau perforasinya pasiennya disertai dengan kondisi imunitas yang turun. Misalnya dia katakanlah ada HIV atau katakanlah dia ada penyakit TBC yang lama tidak terobati. Jadi kondisi-kondisinya menurun. Nah, ini penyakit itu tadi jadi tubuh tidak mampu mengatasinya sehingga menjadi meluas. Walaupun kasusnya usus buntu tapi daya tahan tubuhnya yang rendah. Nah, ini kalau buat dokter bedah, kalau yang sudah lanjut itu biasanya tidak bisa dengan sayatan yang kecil. Jadi harus dilebarkan karena kita harus membersihkan organ-organ itu sampai sebersih-bersihnya gitu. Jadi kalau ibu bayangkan kalau mencuci perut itu bisa sampai 5-10 liter kita pakai cairannya. Sampai betul-betul bersih gitu. Beneran ya. Ya. Tapi di luar operasi itu kita berdoa karena sang penyembuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dok, kalau orang yang sudah dibuang usus buntunya, dia nggak bakalan kena penyakit usus buntu lagi dong? Tempatnya yang untuk ada si buntu itu sudah nggak ada gitu ya jadinya ya. Oke. Tapi gejala usus buntu itu bisa mirip-mirip dengan gejala yang lain. Saya kasih contoh pada seorang perempuan tuh, kalau dia mengalami yang namanya infeksi di daerah ovarium itu kandung telur atau di tubanya, lokasi di kanan. Nah, kita itu mirip-mirip gejala usus buntu. Dokter kandungan biasanya konsul ke bedah dulu gitu. Nah, kita kalau sudah melihat ada bekas sayatan di sini, kita akan tanya ke pasiennya.
kapan dia dioperasi, ini berapa, supaya kalau memang sudah ada tanda-tanda bahwa dia memang sudah diangkat, ya pasti bukan dari sana. Tapi menarik, saya pernah dapat satu kasus orang yang gejalanya usus buntu, ada bekas sayatannya. Tapi karena saya yakin gejala ini usus buntu, akhirnya pasien itu dilakukan CT scan. Setelah di CT scan, ternyata memang ada sisa usus buntu yang belum terangkat. Si pasien sendiri baru cerita setelah di CT scan bahwa dia waktu operasi itu dokternya tidak menemukan usus buntunya. Hanya ada nanah, ada segala macam material yang tidak sehat, udah dibuang, dan pasien merasakan nyaman. Tapi si usus sendiri masih ada di situ. Masih ada sisanya, dan 1 tahun kemudian dia mengeluh lagi begitu. Nah, sehingga pada saat itu saya putuskan saya operasi, tapi tidak dengan sayatan di sini, saya sayatan di tengah. Setelah saya telusuri memang ada bagian yang belum terbuang. Nah, jadi artinya tuh di dalam melakukan operasi juga kita itu jangan berhenti kalau istilahnya itu sudah tahu ini proses peradangan, kita harus tuntaskan. Apakah dengan sayatan dilebarkan atau apa? Karena kalau pasiennya mengeluh lagi itu membingungkan untuk dokter berikutnya atau apa gitu. Ya, akhirnya persoalan pasien itu selesai, kita sayat begitu dan saya jelaskan kenapa itu bisa terjadi gitu. Pernah kejadian nggak dok, orang keluhannya sakit yang diperkirakan usus buntu tapi tidak perlu dioperasi? Ya, nah itu kalau dokter disebut appendikoid. Jadi gejala mirip appendix setelah dibuka bukan appendix gitu. Nah jadi ini kesulitannya begini. Pada kasus-kasus yang tadi saya bilang dengan cara sederhana kita bisa mendiagnosa usus buntu. Tetapi ada pasien-pasien yang juga yang kita kesulitan mendiagnosanya. Kita perlu peralatan yang lebih canggih. Tapi kadang-kadang dari segi kendala biaya segala macam tidak memungkinkan itu terjadi. Nah, jadi kita sebagai dokter kalau mendapati seperti itu kita mesti memberi inform bahwa ini gejalanya mirip usus buntu, kita akan buka mungkin dengan sayatan yang lebih lebar supaya masalahnya selesai. Sebetulnya sebagai dokter kita kepengen diketahui persis dulu usus buntu, tapi kalau pasiennya nggak mampu, seperti CT scan segala macam kan. Tapi ada juga gejalanya sudah sangat jelas, saya mau operasi, pasiennya yang nggak percaya. Saya mau minta di CT scan dulu. Nggak apa-apa juga kalau ada dananya sih ya. Kita lebih suka. Silakan aja walaupun operasinya menjadi tertunda. Walaupun kita bisa payungin obat, itu akhirnya pasien operasi usus buntu. Nah yang lucunya begitu sudah operasi, ini di rumah sakit yang cukup mewah, dioperasi biayanya di luar klaim yang seharusnya, pasiennya yang komplain ini. Mestinya saya nggak di CT scan. Ya yang salah siapa yang minta? Yang minta dia. Ya jadi diskusi konsultasi sangat penting ya dok ya. Ya. Well, waktunya terbatas, jadi kita rangkum bahasan mengenai appendix atau usus buntu ini. Silahkan. Ya. Jadi pertama saya akan jelaskan bahwa usus buntu itu ada 2. Usus buntu yang akut, kejadiannya 2-3 hari, dan usus buntu kronis. Jadi kronis ini ada riwayat ulangan nyeri di sebelah kanan bawah. Dan yang menonjol adalah faktor ketidaknyamanan. Nah kalau di sebelah sana kita patut perhitungkan. Nah kalau usus buntu akut, dokter lebih memilih operasi segera, karena artinya yang mudorotnya lebih besar, ketimbang ada juga yang saya baca di beberapa perpustakaan itu kurang dari 5%, dia dengan daya tahan tubuh kuat, gejalanya membaik, walaupun di kemudian hari bisa menjadi yang kronis ini. Nah jadi kalau 95% bermasalah, ya kita anjurkan operasi. Karena dia tidak jatuh dalam penyulit yang membuat biaya dia jadi lebih mahal. Jadi itu ada 2 usus buntu akut dan kronik. Ya. Gejalanya tadi itu tergantung ininya, penyebabnya dari dalam atau dari luar. Kalau dari luar karena tumor itu nyerinya langsung di kanan bawah. Kalau yang dari dalam itu bisa di daerah ulu hati, ke sekitar pusar sampai ke kanan. Gejala yang lain adalah gejala-gejala yang saluran pencernaan, ya, tidak nafsu makan, muntah atau diare, ya. Lalu demam itu biasanya di awal-awal demamnya justru nggak tinggi, tapi kalau sudah ada material yang infeksius keluar, itu sudah demamnya mulai tinggi gitu. Ya, dan dokter ada teknik-tekniknya untuk mengetahui bahwa dia sudah meluas atau tidak. Ya, ada sesuatu kekakuan di ototnya. Ya, kita menyebutnya devan muskular.
Jadi kalau kita periksa di sini normal-normal aja, di sini ada tahanan. Pasiennya mungkin dari dahinya dia sudah merasakan ada sesuatu nih. Kita merangsang dia. Itu mungkin dari gejala yang ini. Nah, yang paling kita mesti tidak lupakan tadi itu bagaimana mencegah kita jangan sampai kena usus buntu tadi. Jadi mesti diet yang serat, makan serat tinggi, yang banyak, minum juga, karena minum itu akan menyebabkan kotoran kita tidak meneras. Ya, saya rasa itu mungkin. Terima kasih Dok. Jadi Ikhwan Akhwat, apa yang sudah Dr. Sholeh Assegaf sampaikan mudah-mudahan menjadi bagian dari pemahaman kita. Makan serat lebih banyak, kalau pup sudah mulai mengeras, hati-hati, harusnya tidak seperti itu. Dan apapun yang tadi kita dengar, mudah-mudahan kita jadikan bekal untuk hidup lebih sehat, agar kita tidak mengalami jalan buntu ketika sakit usus buntu terjadi pada tubuh kita. Dok, terima kasih sekali lagi. Dan untuk teman-teman semuanya, mari kita jaga keluarga kita, diri kita, dan tentu dengan sangat penuh harap agar Allah memudahkan kita di dalam menjaga kesehatan lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.